Lu tahu nggak kenapa dompet lu selalu kering di akhir bulan? Bukan karena gaji kecil, bukan karena harga mahal, tapi karena lu punya kebiasaan buruk yang lu pikir biasa aja. Cicilan HP baru tiap tahun. Subscribe streaming 3 platform sekaligus. Ngopi di kafe yang estetik buat story Instagram. Terus heran kenapa nggak pernah bisa nabung. Jadi gini, gue nggak bakal bilang lo harus makan mie instan tiap hari atau tinggal di kos tanpa AC. Itu lebay. Tapi lo harus jujur sama diri sendiri. Sebagian besar pengeluaran lo itu bukan kebutuhan. Itu keinginan yang dibungkus jadi kebutuhan. HP lo masih nyala, masih bisa scroll TikTok, ya jangan ganti. Tapi lo nggak mau denger ini, karena cicilan 0% itu terasa gratis. Padahal lo baru aja menjual masa depan lo untuk dapetin kamera yang sedikit lebih tajam. Nah, ini yang menarik. Orang Indonesia di umur 20-an itu rata-rata punya tabungan di bawah 2 juta. 2 juta. Itu cukup buat hidup, apa? Seminggu, 2 minggu kalau hemat. Terus kalau mendadak sakit, kalau motor mogok, kalau orang tua butuh uang, lo pinjam ke teman, pinjam ke aplikasi, bunga 20% per bulan. Itu bukan solusi. Itu lubang yang lebih dalam. Lo pikir umur 20-an itu masih panjang. Masih ada waktu. Salah. Waktu itu cepet. 1 tahun kerasa kayak sebulan. Dan kalau lu nggak mulai sekarang, umur 30 lu bakal tetap nggak punya tabungan. Gue pernah ngobrol sama temen gue yang kerja di bank. Dia bilang, yang bikin orang muda bangkrut bukan gaji UMR. Yang bikin bangkrut itu FOMO. Lu lihat temen lu pamer liburan ke Bali. Lu lihat influencer review kafe baru. Lu mikir, gue juga harus gitu? Enggak. Lu nggak harus. Itu bukan hidup lo. Itu iklan yang lo tonton terus-menerus. Dan lo bayar mahal buat nonton iklan itu. Tapi gue ngerti. Nabung itu kerasa jauh. Kerasa mustahil. Gaji masuk langsung habis buat kos, makan, transport, cicilan, sisa sedikit. Buat apa nabung kalau cuma segini? Itu pertanyaan yang salah. Salah total. Karena nabung bukan soal jumlah, nabung soal kebiasaan. Lu nabung 100.000 per bulan, itu lebih baik daripada nggak nabung sama sekali. Jangan tunggu gaji naik, jangan tunggu THR, mulai dari sisa yang ada. Karena kalau lu nggak mulai dari segini, lu juga nggak bakal mulai pas gaji lo gede nanti. This is enough. We don't need a big salary. This amount is sufficient. Maksudnya gini, gaji lo masuk tanggal 1, ambil 100.000, atau 200, atau 500, terserah lo. Terus pindahin ke rekening lain. Rekening yang nggak punya kartu ATM. Rekening yang lo lupa eksistensinya. Jangan pikir lagi. Jangan debat sama diri sendiri. Kalau lo pikir, lo bakal nemuin alasan buat nggak nabung. Ah, bulan ini butuh sepatu baru. Ah, minggu ini ada arisan. Itu otak lo yang bohong. Itu otak lo yang panik dan cari alasan buat menghindar. Lo tahu nggak sih, kalau lo nabung 100.000 per bulan dari umur 22, dengan bunga deposito biasa aja, umur 30 lo udah punya lebih dari 10 juta. 10 juta. Bukan karena lo kaya, bukan karena gaji lo gede, tapi karena lo konsisten. Consistency beats intensity. Lo nggak perlu jadi sultan, lo cuma perlu jadi orang yang nggak panik tiap kali ada kebutuhan mendadak. Dan ini yang menarik. Dana darurat itu bukan buat beli iPhone baru, bukan buat tiket konser. Itu buat ketika lo kena PHK mendadak, buat ketika orang tua lo sakit, buat ketika lo harus resign karena bos lo toksik, dan lo butuh waktu 2 bulan buat cari kerja baru. Tanpa dana darurat lo nggak punya pilihan, lo terjebak, lo harus nerima apapun yang ada. Dan itu bukan kebebasan, itu penjara yang lo bangun sendiri, setiap bulan. Setiap kali lo pilih beli yang nggak penting. Lo pikir lo bebas, padahal lo cuma budak dari cicilan dan tagihan yang lo pilih sendiri. Tapi gue juga nggak bilang lo harus hidup kayak orang miskin. Gue bilang, lo harus pintar milih. Makan di luar, boleh. 3 kali seminggu, nggak boleh. Nonton Netflix, boleh. Netflix, Disney Plus, Spotify, View, sama HBO sekaligus. Lo pikir lo warung kopi, pilih satu, yang paling sering lo pakai, sisanya cancel. Itu uang yang bisa lo tabung. Itu uang yang bisa jadi jaring pengaman lo. Gue sering denger, nabung itu susah kalau gaji pas-pasan. Bukan, nabung susah karena lo nggak pernah dimasukin dalam daftar prioritas. Prioritas lo, makan, kos, cicilan, baru sisanya. Itu salah. Urutannya harus makan, kos, nabung, baru sisanya buat cicilan dan hiburan. Nabung bukan sisa,
Nabung adalah bayar diri lo sendiri di masa depan. Lo bayar orang lain tiap bulan. What about me? Lo pernah nggak sih ngerasa tenang pas lihat saldo rekening? Bukan tenang karena banyak, tapi tenang karena ada. Ada jaring pengaman, ada pilihan. Itu bedanya orang yang nabung sama orang yang enggak. Orang yang enggak nabung, tiap keputusan itu panik. Tiap masalah kecil jadi bencana. Orang yang nabung, dia bisa napas. Dia bisa mikir jernih. Itu yang lo beli dengan nabung. Bukan angka, Enggak. tapi ketenangan. Enggak. Tapi kebebasan buat bilang enggak kalau ada yang enggak sesuai sama lo. Not for sale. Ketenangan. Itu Not power for yang nggak sale. bisa lo beli di Shopee. Nggak ada flash sale buat ketenangan hati. Yang lucu adalah, semakin lo nabung, semakin lo sadar bahwa sebagian besar barang yang lo beli itu nggak penting. I don't Lo nggak need butuh hak this. pebaru tiap tahun. Lo nggak butuh sepatu limited edition. Lo nggak butuh makan di restoran mahal buat validasi. Karena lo udah punya sesuatu yang lebih berharga. Kendali, kontrol. Lo ngontrol duit lo, bukan duit lo yang ngontrol lo. Dan itu rasanya lebih enak daripada beli barang baru. Jadi ini yang gue mau lo lakuin. Besok. Atau lebih tepatnya, hari ini. Buka aplikasi perbankan lo. Pindahin 100.000. Kalau bisa lebih bagus. Tapi minimal 100. Terus lupain. Jangan sentuh. Jangan ambil balik. Lakukan lagi bulan depan. Dan bulan depannya lagi. Jangan tunggu mood. Jangan tunggu gaji naik. Jangan tunggu nanti kalau udah ada lebih. Lebih itu nggak akan pernah datang kalau lo nggak biasakan nabung dulu. Setup auto debit kalau perlu, biar otak lo nggak sempet protes. Karena otak lo itu licik. Dia bakal cari alasan. Jangan kasih kesempatan. Gue nggak bakal bilang semangat atau lo pasti bisa. Itu basi. Yang gue bakal bilang cuman ini. Lo bisa terus kayak sekarang. Cicilan HP baru. Kopi mahal. Story Instagram. Terus heran kenapa umur 30 masih nggak Terus punya heran? apa-apa. Atau lo bisa Pilih mulai satu. hari ini. Pilih satu. Karena faktanya nabung di umur 20-an itu simple. Terlalu simple sampai-sampai orang nggak mau Faktanya. percaya.